Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Yang kami hormati DKM Masjid At-Taubah dan para jamaah semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu secara lisan kita kita ucapkan alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat, baik itu dengan ucapan maupun dengan tindakan kita, dengan menguatkan langkah kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah salah satu di antara bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menghitung nikmat Allah, Bapak Ibu, sungguh enggak akan bisa. Tiap detiknya kita ini bernafas, itu sungguh luar biasa nikmatnya. Tiap detik kita bernafas, gak ada imbalannya, murni dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat pembicaraan, nikmat kita bisa ngomong, itu nikmat yang besar. Karena hati kita ini bisa tersampaikan maksudnya dengan melalui lisan. Begitu juga anggota tubuh kita yang lainnya. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga selalu tercurahkan kepada beliau dan kepada orang-orang yang mengikuti jejak beliau dengan cara yang benar. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertatap muka di masjid yang barakah ini. Pada kesempatan ini, Bapak Ibu, kita akan mengkaji, akan membaca di antara hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkaitan dengan hadis ini sudah kita singgung. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kitab kumpulan hadis yang akan kita baca Bapak Ibu sudah enggak asing lagi di telinga kita, yaitu kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala. Hadis ini Bapak Ibu sekalian, itu kandungan pembahasannya secara umum berkaitan dengan al-wa'du wal-wa'id. Kandungan pembahasannya secara umum adalah berkaitan dengan al-wa'du, yaitu janji-janji baik, wal-wa'id, dan janji yang sifatnya ancaman. Dengan mengkompromikan antara al-wa'du wal-wa'id, antara janji baik dan ancaman, itu semoga bisa menjadi pribadi yang soleh. Sehingga nama kitabnya Bapak Ibu Riyadhus Shalihin, kalau diterjemahkan secara bahasa Indonesia, artinya taman-taman orang yang soleh. Artinya taman-taman orang yang soleh. Kalau kita terjemahkan, dengan mempelajari ini,
hadis ini kemudian kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari Bapak Ibu, semoga apa yang diinginkan oleh penulisnya bisa terwujud menjadi pribadi yang soleh. Karena kesalehan kita ini Bapak Ibu tentunya setelah kita ada ilmunya. Ilmu kita tahu ini dianjurkan sangat, kita bersemangat. Seperti ada informasi baik bahwasanya akan dibangunkan rumah nanti Bapak Ibu di surga bagi yang selalu salat sunnah rawatib. Hadis ini berkaitan dengan janji baik. Jadi kita semangat. Itu namanya al-wa'du. Ada juga hadis yang berisi ancaman Bapak Ibu. Jadi kita baca hadisnya Bapak Ibu. Yang pertama hadisnya berkaitan dengan niat. Hadis yang pertama berkaitan dengan niat. An Amiril Mu'minina radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat. Dari sahabat Umar radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan sami'tu, aku mendengar Rasulullah berkata, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan kita yang kita lakukan ini Bapak Ibu pasti ada motifnya, pasti ada niatnya. Kenapa kita melakukan ini? Pasti ada motifnya Bapak Ibu. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan seseorang ini mendapatkan apa yang ia niatkan. Akan kita jelaskan nanti maksudnya Bapak Ibu. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, barang siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, kalau seandainya motif hijrahnya itu dunia, yusibuha, yang ingin ia dapatkan, aw imra'atin yankihuha, atau dia ini hijrah untuk menikahi seseorang, fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka dia akan mendapatkan sesuai apa yang ia niatkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan mempelajari sedikit berkaitan dengan hadis ini. Yang pertama, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan ini lahir, muncul dikarenakan adanya niat. Kita dari rumah menuju masjid pasti ada dasarnya. Kenapa kita mendatangi masjid? Pasti niatnya untuk sholat, atau untuk dengar kajian, atau untuk membaca Al-Quran. Dan niat ini Bapak Ibu salah satu penentu amalan yang kita lakukan. Misalnya kita ngasih uang kepada orang tua kita, itu niatnya apa? Kalau dikatakan niat saya tadi Pak ngasih uang sama orang tua, niatnya untuk zakat, agar ibu ana bisa beli beras, beli sembako, maka kita katakan enggak sah. Kenapa enggak sah? Dikarenakan orang tua itu dinafkahi, bukan dikasih zakat. Orang tua itu dinafkahi, bukan dikasih zakat. Berarti niatnya bermasalah, salah niat. Atau ada seseorang yang memberikan
kepada seseorang, sejumlah uang juga, ditanya apa niatnya? Niatnya uang tips, uang damai, agar mulus urusan. Gak sah juga. Karena apa? Karena itu bagian dari nyuap. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arashi wal murtashi. Rasulullah melaknat orang yang menerima suap dan memberi suap. Jadi Bapak Ibu, tindakan kita yang lahir ini itu semuanya pasti ada motif. Patokan yang pertama, potongan hadis yang pertama, maksudnya itu berkaitan dengan sah atau tidak sahnya ibadah kita tergantung kepada niat. Kita dihukumi suatu perbuatan dikarenakan niat kita. Ketika seseorang suami mengatakan kepada istrinya, pulanglah kepada keluargamu sana. Tanya niatnya apa? Apakah maksudnya cerai atau enggak? Kalau seandainya yang ia maksud adalah motifnya adalah cerai, maka jatuh cerai. Kalau selain cerai, maka enggak jatuh cerai. Karena seseorang itu dihukumi berdasarkan niat yang ada pada dirinya. Itu maksud innamal a'malu binniyat. Potongan yang kedua Bapak Ibu. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sejatinya seseorang itu mendapatkan apa yang ia niatkan. Ini Pak Ibu berkaitan dengan pahala atau enggak dapat pahala. Niat kita beramal itu untuk siapa? Ini maksud potongan wa innama likulli imri'in ma nawa. Potongan yang tadi maksudnya sah atau enggak sahnya amalan kita. Kita dihukumi dengan niat. Potongan yang kedua, kita itu dapat pahala enggak dari perbuatan yang kita kerjakan? Itu tergantung kita beramal untuk siapa kita beramal. Itu maksudnya wa innama likulli imri'in ma nawa. Bisa jadi Bapak Ibu sama-sama beribadah, sama-sama sholat, sama-sama baca Al-Quran, gerakannya sama semua Bapak Ibu. Namun pahalanya bisa jadi antara langit dan bumi. Yang satu masuk surga, yang satu masuk neraka. Apakah amalannya bermasalah? Tidak. Yang bermasalah mana? Yang bermasalah pada niat. Jadi yang bermasalahnya pada niat. Akan kita bacakan Bapak Ibu jenis-jenis sebagian contoh ibadah-ibadah yang disebutkan pahalanya. Yang pertama Bapak Ibu, contohnya memberikan bantuan sosial kepada orang yang sangat membutuhkan Bapak Ibu, itu pahalanya sangat luar biasa. Memberikan bantuan makanan atau memberikan bantuan minuman atau memberikan bantuan pakaian, itu pahalanya sangat luar biasa. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ayyuma muslimin kasa musliman sauban an urjin kasallahu min huduril jannah. Siapapun muslim yang memberikan pakaian kepada saudaranya yang muslim atau kepada orang yang tidak memiliki pakaian, bisa jadi pakaiannya terbakar, bisa jadi pakaiannya kena runtuhan bangunan, bisa jadi pakaiannya hilang karena banjir dan segala macamnya, kemudian ia berikan pakaian. Apa balasannya Pak Ibu? Kasallahu min huduril jannah. Allah akan memberikan dia pakaian dari hijaunya surga. Pakaian surga yang akan Allah berikan nanti. Ketika dia memberikan pakaian kepada saudaranya yang enggak memiliki pakaian.
Wa ayyuma muslimin at'ama musliman ala ju'in at'amahullahu min thamaral jannah. Siapapun di antara muslimin yang memberikan makanan ala ju'in terhadap saudaranya yang sedang kelaparan, ngumpulin bantuan sosial kita, kemudian kita kirimkan kepada orang yang sedang ditimpa musibah kelaparan. Apa balasannya Bapak Ibu? At'amallahu min thamaratil jannah. Allah akan memberikan makanan untuknya dari buah di dalam surga. Semuanya orientasinya balasannya surga semua Bapak Ibu. Wa ayyuma muslimin saqa musliman ala dhama'in, dan siapa yang memberikan minuman kepada saudaranya yang sedang haus. Memberikan minuman enggak mesti nilainya nominal, enggak mesti nilainya mahal. Palingan harga yang paling murah itu minuman gelas air mineral. Kita berikan kepada saudara kita yang sedang kehausan. Apa balasannya Bapak Ibu? Saqallahu min rahiqil matum. Nanti di surga akan Allah berikan minuman yang namanya ar-rahiqul makhtum. Sebagian ulama menafsirkan minuman khamar yang tidak memabukkan. Itu balasan yang sangat tinggi. Nanti kita kaitkan dengan niat Bapak Ibu. Atau memberikan makanan berbuka puasa kepada saudara kita yang puasa. Kita dapat pahala sepertinya nilai pahala orang yang berpuasa Bapak Ibu. Rasulullah mengatakan, man aftara sa'iman kana lahu mithlu ajrihi. Barang siapa yang memberikan perbukaan kepada orang yang sedang berpuasa, apa balasannya Bapak Ibu? Kana lahu mithlu ajrihi, maka dia mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang berpuasa. Ghaira annahu la yunqas min ajri shaim syai'an. Pahala yang ia dapatkan ini Bapak Ibu, itu bukan pahalanya orang yang sedang berpuasa dikasih kepada dia, enggak. Tapi pahala tersendiri yang Allah siapkan kepada orang yang memberikan perbukaan kepada orang yang sedang berpuasa. Balasannya luar biasa Bapak Ibu. Membaca Al-Quran. Al-Quran itulah Bapak Ibu perkataan Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yang nilai ibadah ketika kita membacanya. Jadi satu-satunya di antara salah satunya bacaan yang mengandung ibadah pada zatnya adalah membaca Al-Quran. Jadi kalau banyak hal yang kita baca, hiruk pikuknya sosmed yang kita baca Bapak Ibu, itu pada zatnya enggak bernilai pahala. Beda sama firman Allah yang kita baca. Bernilainya pahala ketika kita ikut di sosmed ketika niat yang baik. Harus pasang niat. Mainkan di niat. Tapi kalau Al-Quran yang kita baca, zatnya bernilai ibadah. Kalau ibadah berarti Pak Ibu ada pahalanya. Bagaimana kriteria pahalanya? Apakah harus satu ayat utuh agar dapat pahala? Tidak. Dapat pahalanya Pak Ibu per huruf yang kita baca. Alif, lam, mim. 3. Itu yang kita dapat 30 pahala. Satu huruf bernilai 10. Tingginya pahala membaca Al-Quran Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pahala-pahala yang kita sebutkan tadi Bapak Ibu, itu bisa kita dapatkan, itu bisa kita ambil dengan kendaraan yang namanya niat lillahi ta'ala. Kalau enggak pasang niat lillahi ta'ala, semuanya hancur.
Kenapa kita membaca Al-Quran? Untuk mendapatkan pahala lillah. Kenapa kita memberikan makanan? Lillah. Kenapa kita solat? Lillah. Karena ikhlas niat kita murni untuk Allah, itu adalah syarat mutlak kita mendapatkan pahala. Sehingganya dikatakan wa innama likulli imri'in ma nawa. Orang itu mendapatkan sesuai yang apa yang ia niatkan. Kalau untuk Allah niatnya, maka Allah akan kasih pahala. Tapi kalau sebaliknya Bapak Ibu, kalau niat kita salah alamat kita Bapak Ibu, yang tadinya Al-Quran yang bernilai tinggi pahalanya, itu berubah menjadi petaka. Membaca Al-Quran ibadah, kok bisa menjadi petaka Bapak Ibu? Karena niatnya yang bermasalah. Masalahnya di niat, bukan pada bacaan Al-Qurannya. Dia adalah orang yang pertama kali dibakar di dalam api neraka. Awwalu ma yusa'aru lahu bihi an-naru yaumal qiyamah. Orang-orang yang pertama kali dinyalakan api neraka untuknya, itu orang bukan bermaksiat secara pandangan luar, tapi orang yang sedang beribadah. Ibadahnya berjihad, ibadahnya baca Al-Quran. Tapi kok dia adalah orang yang pertama kali dinyalakan api neraka untuknya? Dikarenakan terletak pada niatnya yang bermasalah. Dia membaca Al-Quran, orientasinya populer, orientasinya ingin terkenal, orientasinya seru-seruan, orientasinya ingin dipuji dan yang lainnya. Orang yang semacam ini bukan surga menanti dia Bapak Ibu. Namun konsep kita berusaha Bapak Ibu, innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaan wala syukura. Sesungguhnya kami memberikan makanan ini liwajhillah, hanya murni untuk Allah. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami enggak menginginkan terhadap kalian ucapan terima kasih. Jadi harus ditanamkan dua sisi Bapak Ibu. Ketika kita memberikan sesuatu kepada orang, kita enggak mengharapkan ucapan terima kasih. Kalau dia berterima kasih, alhamdulillah. Kalau enggak, ya enggak masalah. Orientasi kita apa tadi? Liwajhillah, untuk lillah. Tapi Bapak Ibu, ketika kita sebagai orang yang menerima, maka kita harus punya sikap yang lain. Jangan kita katakan, niatmu kan lillah, jadi enggak butuh terima kasih dari kami. Nah, pergi sana. Niatmu kan lillah tadi ya? Iya. Kalau lillah ya sudah, kami enggak akan mengucapkan terima kasih untukmu. Salah. Karena posisi kita sebagai posisi orang yang sedang menerima. Kalau posisi kita sebagai orang yang menerima, Nabi SAW mengatakan, man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Barang siapa yang pernah berbuat baik kepada engkau, maka balaslah. Enggak bisa membalas dengan suatu hal, minimal ucapkan jazakallahu khaira. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Itu posisi siapa? Posisi kita sebagai orang yang menerima. Tapi posisi kita sebagai orang yang memberi, innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaan wala syukura lillahi ta'ala. Oleh karenanya Bapak Ibu, wasiat para ulama terdahulu tentang niat ini sangat banyak. Kita bacakan satu Bapak Ibu. Ibnu Athir mengatakan, Yahya bin Abi Katsir mengatakan, ta'allamun niyah
pelajarilah olehmu tentang masalah niat. Fa innaha ablagu minal amal. Sesungguhnya niat ini Bapak Ibu lebih cepat sampainya mendapat pahala ketimbang amalan itu sendiri. Niat itu lebih cepat menjemput pahala ketimbang amalan itu sendiri. Bagaimana maksudnya? Orang yang sudah pasang niat baik Bapak Ibu, contohnya dia punya program. Seminggu lagi dia akan membantu membangun di sana dikarenakan ada korban bencana dan yang lain, udah dia niatkan. Pas hari hanya qadarallah gak bisa berangkat. Dapat pahala niat. Meskipun dia gak ngapain, gak sempat bekerja, gak sempat membantu orang, tapi dia sudah pasang niat. Karena niat, sehingga para ulama mengatakan niat itu lebih cepat sampainya mendapatkan pahala sebelum kita beramal. Ketika kita tidur Bapak Ibu, kita niatkan, dah tidurlah duluan agar nanti bisa sholat tahajud. Tidur kita ini Bapak Ibu mendapatkan pahala dikarenakan niat yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidur duluan agar bisa besok sholat subuh berjamaah di masjid. Qadarallah hari hujan, mendapatkan niat. Jadi Bapak Ibu, pentingnya kita memainkan niat Bapak Ibu. Pentingnya kita memainkan niat yang baik. Karena niat yang baik ini lebih cepat sampainya mendatangkan pahala ketimbang amalan itu sendiri. Betul, amalan penting, tapi kendaraannya yang bisa mengantarkannya adalah niat yang baik lillahi ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Bapak Ibu, innama dunya li arba'ah. Sesungguhnya dunia ini hanya untuk 4 orang aja Bapak Ibu. Abdun razaqahullahu malan wa ilman. Ada seorang hamba yang Allah berikan karunia ilmu dan harta. Karunia ilmu dan harta. Fahuwa yattaqi fihi rabbah. Dengan ilmu dia, dengan harta dia, dia bertakwa kepada Allah. Wa yasilu fihi rahimah. Dia menyambung silaturahmi. Wa ya'lamu lillahi fihi haqqa. Dan dia tahu hak Allah terhadap harta tersebut. Fahuwa afdalul manazil. Maka dia adalah orang yang paling tinggi kedudukannya. Ada harta, ada ilmu. Perpaduan harta dan ilmu melahirkan dia orang yang bertakwa. Dia adalah orang paling tinggi kedudukannya. Orang yang kedua Bapak Ibu, abdud razaqahullahu ilman wala malan. Ada seorang hamba yang diberikan karunia ilmu, tapi kalau harta belum. Namun karena dia punya ilmu, dia bisa memainkan niatnya. Dia mengatakan, lau annali malan la amiltu bi amali mithli fulan. Ya Allah, kalau seandainya hamba ini punya harta, itu niscaya hamba akan juga beramal soleh seperti amalnya fulan. Dia enggak punya harta, tapi dia punya ilmu. Dia memainkan niat. Apa niatnya? Kalau seandainya hamba juga punya harta, niscaya hamba juga akan melakukan apa yang dilakukan oleh orang lain tadi. Bisa membantu orang, bisa membahagiakan keluarga dan yang lainnya. Fahuwa biniyatihi lahu ajrun. Dia mendapatkan pahala dikarenakan niatnya. Sudah beramal, belum beramal Pak Ibu, tapi sudah mendapatkan pahala. Kenapa? Karena dia memainkan niat.
Ya Allah, kalau seandainya Engkau memberikan harta, niscaya hamba akan pergi umrah, dapat pahala niat. Kalau seandainya ada kelebihan harta, ya Allah, hamba akan berkurban, dapat pahala niat. Sudah menghasilkan pahala sebelum kita melakukan. Namun Bapak Ibu sekalian, itu adalah teori bagaimana amalan kita ini diterima. Teorinya adalah bagaimana kita niatkan untuk Allah. Kita harus tahu dulu teorinya, Pak Ibu. Kemudian kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Meskipun Pak Ibu, untuk mempraktekkan lillahi ta'ala ini susah, gak gampang Pak Ibu. Untuk agar ibadah kita ini orientasinya untuk Allah ini gak gampang, susah. Butuh perjuangan dari kita. Dikatakan oleh Sufyan ibn Uyainah, ma'alajutu syai'an asyaddu alayya min niyati. Gak ada suatu hal yang lebih susah untuk aku obati itu kecuali masalah niat. Fa innaha tataqallabu alayya, karena niat ini sering berbolak-balik. Karena niat ini di dalam hati dan hati ini suka bolak-balik. Bisa jadi Bapak Ibu, kita tadi tujuannya dari masjid, dari rumah ke masjid untuk Allah, mendapatkan pahala. Namun di tengah perjalanan itu bisa berubah niat. Butuh lagi perjuangan. Bisa jadi salat zuhur, masanya di salat maghrib kita tadi, kita niatkan lillahi ta'ala. Belum tentu untuk salat isyaknya kita berhasil mempertahankan. Oleh karenanya kita harus berjuang melawan riya. Karena riya ini adalah penghancur amal. Yaitu ketika kita beribadah, ketika kita ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Kalau seandainya hanya sekedar pujian yang ingin kita dapatkan, mungkin Bapak Ibu, pujian orang ini enggak akan bertahan lama. Bisa jadi hari ini dia memuji kita, tapi besoknya dia menjelek-jelekkan kita. Itulah hakikatnya manusia. Kalau seandainya orientasinya adalah untuk orang, kita ingin dapatkan pujian, pujian manusia pun enggak bertahan lama. Palingan sehari, palingan hari ini dia muji. 2 bulan ke depan dia sudah memperburukkan kita. Enggak ada yang bertahan kecuali lillahi ta'ala. Dan baca doanya Bapak Ibu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan tayyiba, dan rezeki yang baik. Wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima. Rasulullah mengajarkan kita Bapak Ibu, karena perjuangan kita beribadah untuk lillah itu susah. Namun Bapak Ibu sekali lagi, susah bukan berarti enggak bisa. Minta kita pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu kedudukan niat yang pertama. Hadis pertama bercerita apa? Bahwasanya yang pertama, niat itu adalah penentu jenis amalan kita. Yang kedua kedudukannya pada kandungan hadis ini Bapak Ibu, niat itu adalah penentu diterima atau tidaknya amalan kita. Bisa jadi amalan kita sama, namun gara-gara niat yang satunya surga, yang satunya jauh dari surga. Hadis kedua yang Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Isya. 15 menit lagi. Hadis yang kedua kita baca Bapak Ibu.
an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha, beliau adalah istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang cerdas, yang itu salah satunya merupakan rujukan para sahabat tentang masalah ilmu agama. Beliau orang yang sabar. Beliau difitnah hadisu ifk, melakukan zina. Na'udzubillahi min dzalik. Namun beliau sabar. Beliau tabah menghadapi cobaan ini. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaghzu jaisyal Ka'bah. Nanti para ulama mengatakan nanti akan ada sebelum hari kiamat, yaghzu jaisyal Ka'bah, ada sekelompok orang yang ingin menghancurkan Ka'bah. Kalau Abraha sudah lewat, para ulama mengatakan kejadian ini sebelum hari kiamat, akan ada sekelompok orang yang akan ingin menghancurkan Ka'bah. Fa idza kanu bi baida'a minal ardi yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Ketika mereka sampai di tempat yang luas, enggak ada bangunan di situ, padang pasir lah istilahnya, antara Mekah dan Madinah, kemudian para pasukan ini ditenggelamkan ke dalam tanah. Yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Orang yang pertama datang dan orang yang terakhir itu semuanya Allah benamkan. Karena yang ingin dia hancurkan adalah Ka'bah. Kalau Abraha itu Allah menghancurkannya bagaimana? Tarmihim bihijaratim min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Kalau yang ini Allah menghukum mereka dengan membenamkan ke dalam tanah. Qalat qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum. Ya Rasulullah, kok semuanya wahai Rasulullah? Kan bisa jadi rombongan tadi, di antara rombongan yang tadi itu enggak ada niat untuk menghancurkan Ka'bah. Ada orang yang soleh ikut rombongan. Kok orang yang ikut rombongan orang yang baik enggak punya niat untuk menghancurkan Ka'bah wahai Rasulullah? Itu kok juga dibenamkan. Kemudian Rasulullah mengatakan, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Iya betul. Semuanya Allah benamkan. Tsumma yub'atsuna ala niyatihim. Kemudian pada hari kiamat dia akan dibangkitkan bersama niatnya. Di sini Bapak Ibu, para ulama memberikan pelajaran dari hadis ini, itu peringatan untuk tidak duduk bareng, tidak duduk bersama dengan orang yang sedang berbuat kemaksiatan. Meskipun enggak ada niat. Ini pertanyaan ini udah ditanyakan kepada Rasulullah. Rasulullah, orang yang ikut tadi kan semuanya niatnya enggak sama. Kok dibenamkan juga? Iya betul, dibenamkan juga. Karena dia ikut rombongan. Karena dia bareng sama dia. Jadi, untuk kita sebagai pemuda atau sebagai orang tua yang menasihati anaknya, wahai nak, jangan kau sama grup sana ya. Kemudian anaknya bilang, Bu, insya Allah nggak akan melakukan hal yang macam-macam, Bu. Nggak akan minum, nggak akan mabuk-mabuk, nggak akan nyabu, nggak akan putau dan yang lainnya. Insya Allah bisa jaga diri. Kita bilang sama anak kita, nah permasalahannya itu bukan kamu bisa atau enggak bisa menahan diri, tapi posisimu sedang berada di mana.
Posisimu sedang berada di mana? Bersama orang yang sedang bermaksiat. Kalau azab Allah itu turun, kamu kena diazab bersama orang-orang yang sedang berbuat kemaksiatan kepada Allah. Jadi kalau kita duduk bersama-sama, kemudian sudah mulai menjurus perkataan kita menggibahin orang, maka kalau kita bisa sanggup, kita alihkan pembicaraan. Kalau kita tetap bersama mereka, meskipun kita nahan lisan, dengar aja. Ustaz, anak kan gak ngomongin dia, cuman dengar. Iya, bukan masalahnya ikut ngomongin atau posisi kita di mana sekarang bersama orang yang sedang berbuat kemungkaran. Maka inilah peringatan Bapak Ibu. Kalau ada kemungkaran suatu kelompok dan yang lain, maka kita meninggalkannya. Boleh kita datangin dengan tujuan memberikan nasihat. Atau boleh kita datangin memalingkan pembicaraan. Oh, kajian tadi tentang apa ya? Ingin bahas ilmu. Oh, kajian tadi tentang apa? Masalah Ustadz tadi itu ngaji pembahasannya tentang apa? Padahal dia sedang ngobrolin orang ini. Kita ubah alur pembicaraannya. Dan kita di situ mendapatkan pahala. Kalau enggak sanggup, kita tinggalkan. Karena kita sedang bersama orang yang bermaksiat kepada Allah. Pertanyaan ini hal yang membuat Aisyah radhiyallahu anha ragu ini sudah ditanyakan kepada Rasulullah. Rasulullah, kok bisa orang enggak ada niat sekalipun Allah benamkan? Iya, betul, Allah benamkan. Itu untuk urusan dunianya. Tapi untuk urusan akhirat, summa yub'atsuna ala niyatihim. Kemudian berkaitan dengan niat ini, betul. Itu kaitannya kapan berlaku? Ketika di akhirat. Ketika ada orang yang meninggal di tengah-tengah orang yang berbuat kemungkaran, niatnya enggak ada berbuat kemungkaran, niatnya niat yang benar, Allah enggak akan mengazab di akhirat nanti. Ketika dia duduk-duduk bersama orang di tempat nongkrong, kemudian qadar Allah datang gempa, kemudian dia kena wafat bersama orang-orang yang sedang berbuat kemungkaran. Pada hari kiamat itu Allah enggak akan mengazab dia. Kenapa? Karena niatnya bukan bermaksiat. Itu adilnya Allah ya Pak Ibu. Untuk mengazab masalah hari akhirat, untuk mengazab seseorang, itu betul ditanyakan niat. Gak ikut nyabu, gak ikut minum khamar, cuman lihat aja. Betul, itu masalah hari akhirat, gak akan diazab. Tapi untuk hukuman dunia, itu berlaku semuanya. Baik orang yang soleh atau orang yang buruk, sama-sama mendapatkan hukuman yang sama. Yukhsafu bi awalihim wa akhirihim. Allah benamkan semuanya Bapak Ibu. Oleh karenanya Bapak Ibu, jikalau seseorang ini berada di tempat yang gak mungkin dia untuk beribadah dengan baik kepada Allah, maka tidak masalah dia untuk hijrah, pindah dia dari tempat yang mungkar, yang gak mungkin untuk beribadah, dilarang untuk beribadah, gak mungkin dia bisa menampilkan diri dia sebagai seorang muslim, maka dia diperbolehkan, bahkan diwajibkan untuk hijrah, meninggalkan tempat tadi Bapak Ibu. Berkaitan dengan hijrah yang hadis yang tadi, faman kanat hijratuhu lidunya, isyaknya jam udah habis, udah masuk 2 menit lagi ya. Kita simpulkan kajian kita Bapak Ibu. Yang pertama,
hadis yang tadi mengatakan bahwasanya niat itu adalah salah satu penentu jenis amalan yang kita kerjakan. Yang kedua, niat itu adalah salah satu standar diterima atau enggaknya amalan seseorang. Yang ketiga, faedah yang kita dapatkan adalah larangan untuk duduk-duduk bersama orang-orang yang sedang berbuat kemungkaran kepada Allah meskipun kita enggak melakukan, karena hukumannya sama. Dan yang keempat, yang terakhir faedah yang kita simpulkan Bapak Ibu, bahwasanya untuk berkaitan dengan azab di hari akhir betul berdasarkan niat. Dia meninggal niatnya bukan ingin nyabu, iya, enggak ada dosa. Dia meninggal bersama orang-orang yang sedang main judi, tapi niatnya enggak ada main judi, cuman lihat di hari akhir dia enggak diazab karena gara-gara dia main judi, bukan. Jadi ada 4 faedah yang bisa kita simpulkan dari 2 hadis ini Bapak Ibu. Semoga itu semuanya mendapatkan karunia dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.